Halo teman-teman, Mas Rizky Gardening semuanya, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya mau memanen talas ungu, maksud saya talas yang batangnya ungu. Biasa kalau di Jawa sini disebut dengan bode. Ini bode yang saya akan panen ini umurnya adalah 6 bulan perkiraan. Sebelum kita ambil, dibersihkan dulu tanaman-tanaman liar yang ada di sekeliling bode yang akan dicabut. Iya. Wow. Bode ini udah cukup besar teman-teman. Ini sayangnya saya ambil di saat pertengahan musim hujan di bulan Februari ini kalau salah. Nah, kekurangannya kalau kita panen di musim hujan yaitu tunas-tunas bakal bodenya itu masih belum benar-benar besar ya teman-teman ya, dia masih mencari nutrisi selama musim hujan. Jadi lebih tunasnya banyak tapi masih kecil-kecil, masih mencari sumber makanan. Seharusnya kita ambil, kalau memang hanya untuk diambil umbinya, lebih baik diambil waktu musim kemarau. Nah, tanah yang digunakan untuk menanam bode ini di tempat saya ini teksturnya tanah pasir ya teman-teman. Nah, saya mau ambil air dulu untuk membersihkan pasir-pasir tanah yang menempel di sela-sela umbi. Bode ini kalau yang saya tahu, yang saya punyai adalah 2 jenis ya. Yang akan saya panen ini kan bode yang batangnya ungu. Nah, ada lagi talas, kalau nggak salah talas genung atau talas apa itu yang dahannya, maksud saya pelepahnya itu warnanya hijau. Itu ukuran umbinya lebih besar dan panjang-panjang bentuknya. Kalau ini bentuknya seperti telur ya, kecil-kecil tapi bundar-bundar seperti itu teman-teman. Nah, kita opiok-opiok. Kita opiok-opiok di dalam air yang sudah kita ambil tadi. Nah, untuk memisahkan umbi dari pasir-pasir yang menempel. Kenapa saya ambil di musim hujan? Sebenarnya tujuan utamanya bukan untuk memanen umbinya ya teman-teman. Memang ada beberapa umbi yang besar,
Tapi yang saya inginkan adalah mengambil umbi-umbi tersebut untuk saya perbanyak, mumpung masih hujan. Kalau kita tanam umbinya akan menjadi calon-calon bude baru, calon-calon tanaman bude baru. Nah, kalau kita menanamnya di musim kemarau, maka kita harus lebih effort ya teman-teman, lebih repot karena harus menyiram agar sampai tumbuh tunas. Kalau sekarang di musim hujan ini, kita manfaatkan air hujan sebagai perangsang tunasnya ya. Kalau tidak salah itu air hujan di musim maksudnya air hujan itu lebih banyak mengandung nitrogen daripada air biasa, air sumur. Itu membuat tanaman-tanaman menjadi lebih lebat daunnya, lebih mudah bertunas. Nah, kalau ada gumpalannya terlalu besar, umbinya itu kita secara hati-hati kita pisah-pisah ya teman-teman dari pangkal pohon induknya. Saya belum tahu ya kalau misalnya ditanam di tekstur tanah yang berlumpur atau tanah liat, apakah pemanenannya akan lebih sulit atau bagaimana. Saya belum pernah mencoba. Di tempat mertua saya di Bojonegoro itu tanahnya teksturnya agak berlempung. Saya pernah tanam satu di sana tapi belum pernah saya tengok lagi. Nanti kalau kita main ke Bojonegoro akan kita panen. Mungkin sekarang udah waktunya memanen, mungkin akan kita panen. Bagaimana nanti akan saya videokan waktu memanen umbi bude di tanah lempung teman-teman ya. Kita bersihkan sampai sela-selanya tidak mengandung pasir lagi teman-teman. Nah, sisa air yang bercampur dengan pasir kita kembalikan ke posisi kita mencabut umbi tadi. Ini saya tanam beberapa pohon talas di dekat resapan air teman-teman. Jadi kalau misalnya air dari dapur, dari cucian itu meluap, itu akan membasahi tanah di sekelilingnya. Ini teman-teman hasil dari membersihkan umbi tadi yang sudah kita opiak-opiak. Nah, terus selanjutnya akan kita sortiri ya teman-teman. Kita sortiri mana yang kira-kira bisa langsung ditanam. Nah, itu yang ada daun-daunnya itu bisa langsung ditanam. Nah, kalau yang bentuknya ada tonjolan tunas itu kita sendirikan, akan kita bersihkan lagi, nanti kita tanam kembali teman-teman. Nah, kalau yang seperti ini bisa langsung ditanam teman-teman.
hati-hati waktu akan mengambil umbi karena ujung-ujungnya ini masih sangat lunak ya. Kalau kita terlalu keras tuh mengambilnya, maka kalau posisinya salah bisa patah nanti. Sebenarnya tidak mempengaruhi, tapi nanti penampilannya kurang rapi. Nah, kalau ada daun-daunnya seperti ini bisa kita langsung tanam, teman-teman. Oke, ini hasil yang ada daunnya ya. Nah, saya potong untuk tanaman induknya tadi, teman-teman. Nah, tanaman induk ini akan saya tempatkan di tempat semula tadi yang waktu saya mencabut, tapi dengan jarak baru ya. Nah, tadi itu kan sebenarnya meskipun ada dua tanaman induk, tapi sebenarnya itu dua tanaman induk itu masih menyatu, teman-teman, masih satu rumpun ya. Nah, setelah kita pisah, nanti di masing-masing induk itu nanti akan keluar tunas-tunas baru calon bote. Nah, kita balikkan lagi, teman-teman, ke tempat semula. Tanaman bote ini suka akan air, teman-teman. Jadi kalau musim hujan, musim panas, dengan ditempatkan di tempat yang lembab, pertumbuhannya akan lebih baik. Kalau dia tidak terkena air, seperti waktu di musim kemarau, terus misalnya tidak pernah disirami, nanti daun-daunnya akan layu satu persatu, teman-teman. Akan layu, tapi pohonnya tidak akan mati. Dia mengurangi penguapan dengan menghilangkan daun-daunnya. Nah, teman-teman, dari bote yang kita tanam tadi, induknya tadi seperti ini. Jadi beberapa hari saja akan mengeluarkan daun baru, teman-teman. Nah, jadi sangat mudah ini pertumbuhannya, sangat mudah, gak gampang mati, teman-teman. Nah, teman-teman, dari tunas-tunas yang tadi kita ambil, kita semai dulu di pot atau polybag, terserah. Nanti kalau sudah keluar daunnya kecil saja, nah yang seperti ini bisa kita pindahkan ke lahan tanam. Nah, teman-teman, dari talas dari bote yang kita panen tadi, ternyata ada beberapa yang bisa kita makan, kita masak karena besar-besar ya. Nah, ini saya kukus, teman-teman. Sebenarnya yang ngukus bukan saya, tapi istri saya ya. Cara masaknya dikukus saja. Nah, ini bote yang sudah kita kukus, teman-teman. Cara makannya sih, kalau ada yang belum tahu ya, ini cara makannya seperti ini, teman-teman. Kita bersihkan, kita kupas kita kupas kulitnya. Mudah sekali mengupas kulit bote ini, teman-teman. Nah, tekstur bote sendiri ini, kalau orang Jawa bilang kenyil-kenyil ya, teman-teman ya. Jadi cuy lah kalau orang Amerika ngomong gitu. Nah, rasanya
Enak sekali teman-teman, gurih. Nah ini kalau orang Jepang, kalau saya sepengetahuan saya menyebutnya dengan taro teman-teman. Nah, kalau kita nyebutnya talas. Cuma talas itu ada beberapa macam ya. Kalau yang ini orang Jawa bilangnya bote. Nggak tahu kalau di tempat kalian penyebutannya apa ini. Nah ini kalau semisal dipanen di musim kemarau, nah itu nggak akan ada itu yang akar-akarnya, bekas akar-akar itu nggak akan ada itu, kulitnya akan mulus teman-teman. Tapi teksturnya sih tidak jauh beda. Mungkin kalau yang di musim kemarau akan lebih padat teman-teman, karena zat tepungnya mungkin sudah benar-benar terkonsentrasi. Sip teman-teman. Kalau kalian ingin mencoba, silahkan cari di pasar. Bote.